Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mustara RSAT dari SEK 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait uh, 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 file coding PHP saya. Jadi di sini saya melakukan beberapa dasar-dasar dari PHP. Jadi PHP sendiri adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa pada sisi server, bahasa yang berjalan pada sisi server. Biasanya diintegrasikan dengan HTML, kemudian bekerja bersama server web seperti Apache untuk memproses script PHP. Jadi sebelum kita dapat menjalankan file PHP ini, kita harus menjalankan web server untuk melihat hasil coding PHP. Sini sebagai contohnya saya menjalankan Apache untuk agar hasil coding PHP dapat dilihat pada web server. Jadi ini adalah file codingnya index.php yang saya buka di Visual Studio, sedangkan ini adalah hasil dari coding file PHP. Ini yang pertama ada intro atau introduction. Oh ya, PHP ini disimpan dalam ekstensi file PHP, namun dalamnya terdapat doctype HTML karena PHP dapat diintegrasikan dengan HTML. Ini ya, dan ditulis di bagian body pada HTML. Pertama di bagian head seperti biasa, ada judulnya tidak saya ubah, tetap dokumen. Dan di sini ada H1, ini adalah elemen dari HTML yang menampilkan teks besar. H1 adalah teks paling besar. Kemudian di dasar PHP yang pertama, di sini ada fungsi echo. Echo adalah fungsi untuk mencetak string. Kalau di Python seperti fungsi print begitu, atau console.writeLine. Sini echo string halo dunia. Ini adalah teks yang akan ditampilkan. Ini adalah hasilnya. Kemudian selanjutnya ada comment dalam PHP. Dalam PHP comment dapat ditulis dengan beberapa cara. Untuk single line atau satu baris dapat dengan double slash dan hashtag atau shift 3. Kemudian untuk komentar dengan baris banyak atau multi-line dapat digunakan dengan slash dan bintang. Dan itu untuk komen. Kemudian terdapat variabel. Di sini variabel dalam PHP diawali dengan simbol ini, simbol $, atau shift 4. Kemudian untuk menyimpan variabel di sini contohnya adalah variabel club. Dia menampung data string. Di sini data string yang ditampung oleh variabel club. Kemudian di sini saya membuat variabel hobby yang mengandung string juga, yang menyimpan data string. Kemudian sini saya menggunakan fungsi echo untuk mencetak variabel ini. Dan sini saya gunakan H2, yaitu teks yang lebih kecil dari H1. Ini hasilnya dari untuk variabel. Ini selanjutnya adalah tipe data. Di sini saya mendeklarasikan variabel x yang menyimpan angka 5. Kemudian di bawahnya ada fungsi vardam. Vardam inilah fungsi yang mencetak variabel, kemudian memberitahu kita apa tipe data yang tersimpan pada variabel tersebut. Ini sebagai contoh adalah variabel x mengandung data 5. Kemudian ketika vardam variabel x, hasilnya seperti ini, in. Ya, di sini artinya adalah integer. Artinya 5 yang tersimpan di variabel x ini bertipe data integer. Jadi itu untuk fungsi vardam.
Contoh lainnya di sini adalah variabel x yang berisi string ini Senin sore dan variabel y yang berisi string pgweb. Ini saya menggunakan echo BR untuk memberikan jarak satu baris. Ini ada vardam x, maka akan tertampil string, artinya adalah Senin sore yang ada di variabel x adalah string. Kemudian untuk 10 di dalam sini artinya adalah jumlah karakter dari string. Artinya string Senin sore ini berjumlah 10 karakter bersama dengan spasi yang dihitung. Sedangkan untuk string pgweb berjumlahnya 5 karakter, itu sesuai, ini ada 5 huruf. Itu untuk tipe data. Kemudian selanjutnya adalah string atau teks. Di sini saya menggunakan fungsi echo hello club. Ini variabel club yang saya buat di bagian variabel. Ini akan mencetak hello dan tipe data yang tersimpan dalam variabel club, dan echo br untuk lengkap satu baris. Dan ini juga mengeprint atau mencetak string. Kemudian ini hasilnya untuk string. Ini selanjutnya ada numbers. Sini ada variabel A yang menyimpan 99, B yang menyimpan 77,789, dan variabel C yang menyimpan 57. Jadi di sini saya mengecek apakah tipe data dari number tersebut. Karena walaupun di sini terlihat angka semua, tetapi tipe datanya yang tersimpan dalam masing-masing variabel dapat berbeda. Dan ini saya menggunakan vardam untuk mengetahui tipe datanya. Di sini dapat dilihat untuk 99 ini tipenya integer karena merupakan bilangan bulat. Kemudian untuk variabel B bertipe data float karena ini merupakan angka desimal. Dan untuk variabel C adalah data string karena diupdate oleh 2 petik, jadi termasuk data string walaupun isinya adalah angka. Itu untuk numbers. Kemudian selanjutnya ada casting. Jadi casting ini adalah merubah tipe data yang tersimpan dalam variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Sebagai contoh, di sini ada variabel A yang menyimpan angka 5, itu bertipe data integer. Dan di bawah sini variabel A akan diubah menjadi string menggunakan perintah seperti ini. Dan di contoh selanjutnya ada variabel B yang menyimpan angka desimal atau float. Kemudian di sini diubah menjadi string. Hal yang sama berlaku terhadap variabel sisanya. Di sini ada data string, ada data boolean yaitu false dan true. Kemudian ada data null atau data tidak atau data kosong. Kemudian diubah menjadi string 4, dan di sini saya mencoba mengubah menjadi integer. Dan ini adalah hasilnya untuk testing. 5 menjadi string, kemudian ini menjadi string, float menjadi string. Kemudian ini variabel C yang sudah string. Dan untuk variabel D ini menjadi 0 karena nilai false dalam boolean ketika dikonversi menjadi angka adalah 0. Sedangkan apabila di sini true, maka ketika dikonversi menjadi integer maka hasilnya akan 1. Dan ini kosong karena stringnya kosong karena variabelnya awalnya adalah 0 atau tidak ada data yang tersimpan sama sekali. Dan ini untuk mengecek tadi, untuk mengecek hasil casting. Itu untuk bagian casting. Kemudian adalah bagian matematika di bawahnya. Sini sebagai contoh ada array angka 0, 8, 50, 70, 20, minus 8, dan minus 700. Untuk fungsi min di sini adalah
fungsi yang mencari angka dengan nilai paling rendah dari angka-angka di sini. Jadi di sini dapat dilihat angka terendahnya adalah minus 700. Kemudian untuk fungsi max dia mencari angka terbesar dari array angka di sini 920 angka terbesarnya. Kemudian ini ABS absolute, ini fungsi yang mencari nilai mutlak dari angka yang di dalam kurung ini. Hasil adalah 96,9 karena nilai mutlak adalah bilangan positif semua. Kemudian ada square root. Fungsi square root ini menarik akar kuadrat dari bilangan yang ada dalam sini. Jadi akar kuadrat dari 361 adalah 19. Dan selanjutnya di sini adalah fungsi round. Ini adalah fungsi yang membulatkan suatu bilangan desimal menjadi integer. Di sini ada bilangan 2,2 dan 2,45. Harusnya gini ya, kalau 2,45. Dan apabila di reload, nah ini sudah, artinya bilangan 2,45 bila digunakan fungsi round untuk membulatkan akan dibulatkan ke bawah, yaitu menjadi 2. Kemudian itu untuk matematika. Selanjutnya adalah operator. Operator adalah operator yang menjalankan fungsi perhitungan. Ini seperti contohnya adalah kurang, tambah, kali, bagi, modulus. Nah, pertama di sini adalah fungsi variabel x yang menyimpan angka 9 dan variabel yang menyimpan angka 3. Dia di sini terdapat fungsi matematikanya semua. Dan ini adalah hasilnya dari operator. Hasil penjumlahan atau pengurangan hasil operasi dari kedua buah bilangan bulat atau integer yang disimpan dalam variabel x dan y. Untuk modulus adalah fungsi yang menghitung sisa pembagian. Selanjutnya adalah dalam matematika ada equal juga. Jadi sini misalnya ada variabel x yang menyimpan angka 96 berupa integer, kemudian adalah variabel y yang menyimpan 99 dalam bentuk string. Di sini terdapat operator 2 sama dengan. Di sini dia mengecek apakah nilai yang disimpan dalam kedua variabel sama atau tidak. Jadi dia tidak memedulikan tipe data. Jadi apabila seperti ini, maka akan pardam fungsi ini, maka hasilnya adalah false karena nilainya berbeda. Apabila ini misalnya sama-sama 96 atau sama-sama 99, maka hasil akan true. Kemudian pada fungsi unequal di sini ada operator 3 sama dengan. Operator ini membandingkan tipe data. Ini hasilnya juga false karena tipe data dari variabel x dan variabel y berbeda. Satunya integer dan satunya adalah string. Jadi dia sekaligus membandingkan tipe data. Dan selanjutnya ada percabangan. Sini ada variabel a dan b yang menyimpan 90 dan 6. Kemudian apabila variabel a tambah variabel b sama dengan 96, maka akan muncul pesan berikut. Itu salah contohnya. Kemudian contoh lagi ada variabel t yang menyimpan data tanggal. Kemudian jika t kurang dari atau tanggal kurang dari 25 akan muncul pesan ini. Atau selain itu atau lebih dari 25 maka akan muncul pesan ini. Dan hasilnya adalah ini karena tanggalnya masih 21. Dan ada switch adalah bentuk lain dari percabangan. Sini ada variabel five color yang menyimpan string red. Kemudian ini ada kondisinya, jika masing-masing
Jika wave color hijau maka akan muncul string ini, jika wave colornya blue akan muncul pesan ini, kemudian jika wave color red maka akan muncul pesan ini. Karena di sini wave colornya red maka pesan yang muncul adalah nyala abangku. Kemudian ada array. Array adalah beberapa objek yang dapat diakses. Sini pada variabel club terdapat 3 string ini. Kemudian untuk print r adalah fungsi yang mencetak semua elemen yang ada dalam array. Jadi bukan echo kan mencetak satu-satu, sedangkan print underscore r mencetak semuanya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Indeks array dimulai dari 0, 1, 0 bukan 1, jadi paling kiri adalah 0, 1, dan 2. Inilah hasilnya. Kemudian ada pada loop for, sini adalah kondisi x awal yang menyatakan bahwa variabel x awalnya sama dengan 0. Kemudian selama kondisi x kurang dari sama dengan 49, maka loop tersebut akan berulang dan setiap nilai x akan ditambah selama nilai x kurang dari sama dengan 49. Selama nilai x ini bertambah maka akan muncul pesan ini secara bersamaan, dan BR untuk membuatnya menjadi baris yang berbeda. Ini hasilnya akan tercetak sampai angka 49. Di sini berhenti karena kondisi sudah terpenuhi kurang dari sama dengan 49. Itu untuk loop for. Kemudian bagian selanjutnya adalah function atau fungsi. Di sini adalah fungsi ini. Kemudian di sini saya mencetak menggunakan echo family name. Saya definisikan fufufafa. Lalu di sini saya mencetak nama sebagai berikut. Hasilnya adalah string dalam sini, maka akan memiliki family name yang sama. Itu untuk function. Kemudian terakhir adalah membuat tabel. Tabel dibuat bersama dengan table border. Kemudian di sini saya menyimpan array yang simpan dalam variabel pemain, posisi dan jumlah gol. Kemudian kode ini mengatur lebar dan panjang tabel. TR ada table row, TH tabel heading atau judul tabel, atau judul kolom. Kemudian di sini saya mengisi menggunakan percabangan 0 karena indeksnya paling kiri adalah 0, dan karena terdapat 5 elemen dalam masing-masing array, maka di sini saya isi 4 karena 0, 1, 2, 3, 4 adalah sudah mencakup 5 elemen dalam array. Dan ini kode yang mengisi tabel. Kemudian terakhir ini kode yang mencetak tabel. Hasilnya adalah ini. Itu untuk dasar-dasar dari PHP atau PHP Hypertext Preprocessor. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.